Ya betul. Ah, Jadi kenapa kita renovasi? Jadi waktu ada hujan lebat di sana kebocoran teras. Meter. Baru saja kejadian di KPT depan ambruk. Monitor. Bisa langsung rapat. KPT lagi ada acara lomba layangan. atap teras gedung ambruk bertepatan dengan kegiatan lomba layang-layang yang digelar pada Minggu siang. Akibat kejadian ini, 3 orang pekerja mengalami luka diduga akibat tertimpa reruntuhan gedung. Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma menyatakan gedung tersebut dibangun Agustus 2022 lalu dengan anggaran 120 miliar rupiah. KPT depan ambruk. Monitor. Ambulans bisa langsung rapat. KPT lagi ada acara lomba layangan. Tangan itu gel. Belum kita gedung langsung saja dievakuasi. Akibat insiden robohnya atap teras kantor Pemkab Brebes, 3 pekerja yang mengalami luka langsung dibawa ambulans untuk menjalani perawatan medis. Ketiga korban diduga terluka saat melakukan perbaikan akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Terima kasih laporan selesai monitor. Korban 1. Tangan itu gel. Informasi selengkapnya, saudara, kita bergabung dengan Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma. Selamat sore, Ibu Bupati. Apakah sudah diketahui pemicu utama dari robohnya atap bangunan? Ya, terima kasih Mbak. Ini pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa prihatin dan duka atas insiden yang terjadi di pemerintah terpadu Brebes saat siang ini. Saat proses perbaikan kebocoran atap di bagian teras depan dan tiba-tiba terjadi roboh pada area teras, dan peristiwa ini terjadi bersamaan dengan adanya kegiatan masyarakat di KPT. Dan untuk penyebabnya apa kita belum mendalami, tapi hal ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Brebes untuk segera melakukan mendalami kasus ini, itu seperti apa, penyebabnya apa sehingga teras itu bisa ambruk. Dan hari ini pun KPT sudah disterilkan, sudah ditutup, dan ada polis lain di sana. Supaya masyarakat dan yang lainnya tidak boleh di area tersebut. Ya, Ibu Bupati, tadi dalam program Breaking News Kompas TV, Anda juga membenarkan bahwa bangunan ini sebenarnya baru saja dibangun pada Agustus 2022 dengan anggaran 120 miliar. Tapi peristiwa ini terjadi saat renovasi gedung, betul ya Bu ya? Ya betul. Jadi kenapa kita renovasi? Jadi waktu ada hujan lebat di sana kebocoran teras, sehingga saya menugaskan pihak PU untuk memberikan perbaikan melalui anggaran pemeliharaan. Dan saat di sana sedang dilakukan perbaikan, dan di situ terasnya ambruk, dan kita harus lebih detail lagi kenapa ambruknya itu, apa yang menyebabkan ambruk. Apakah ambruknya ini akibat renovasi atau memang ada fondasi yang dinilai tidak cukup kuat untuk menahan bangunan? Karena kalau dilihat dari visual secara kasat mata, ini tampaknya ada 2 pilar yang diduga sebagai fondasi ini roboh seperti itu, Bupati. Nah, itu kita harus melakukan pendalaman, Mbak. Jadi karena saya juga kalau terkait dengan teknis di konstruksi saya kurang memahami, jadi ini harus lebih detail lagi kepada orang-orang yang
membidangi konstruksi. Ibu Bupati, kalau dilihat ini kan anggarannya sebenarnya cukup besar, ada sekitar 120 miliar rupiah saat pembangunan. Lalu mengapa renovasi sudah dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun kemudian? Bagaimana, Mbak? Bangunan ini dibangun tahun 2022 dengan anggaran yang bisa terbilang cukup fantastis, 120 miliar rupiah. Lalu mengapa renovasi sudah dilakukan hanya dalam kurun waktu 3 tahun? Ya, kita juga harus lebih melihat dulu, Mbak. Ini kejadiannya itu kenapa? Maksudnya kenapa terjadi kebocoran dan lain sebagainya? Kita harus mendalami dulu ini penyebabnya itu apa, supaya saya juga memahami dan bisa menjelaskan kepada masyarakat. Soal korban, Ibu, apakah bisa dikonfirmasi kembali seperti apa kondisi para korban dan berapa tepatnya jumlah korban? Korban ada 3 dan semuanya adalah pekerja dan kemudian luka ringan, dan kami pemerintah daerah siap membiayai sampai sembuh. Artinya pekerja yang sedang melakukan renovasi, kami konfirmasi, Ibu Bupati? Iya, betul. Kalau dari Bupati sendiri, apakah sudah melakukan kunjungan ke lokasi ataupun kepada para korban? Nah, hari ini kami akan segera melakukan kunjungan kepada korban di Rumah Sakit RSUD Brebes.